Kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Sudah mulai dicari, red notice Interpol sudah keluar, Bapak udah tahu. Sebentar lagi yang bersangkutan kita bawa kembali ke Indonesia. Saya tahu ini bukan lagi soal bisnis, teman-teman. Ini soal bertahan hidup. Binatang buas yang terpojok adalah binatang yang paling berbahaya di muka bumi ini. Dan itulah posisi para mafia itu saat ini. Saya mencoba membayangkan diri sebagai seorang mafia. Bayangkan saja kita adalah mereka. Para mafia, para oligarki hitam yang selama puluhan tahun menjadi raja tak bermahkota di republik ini. Kita bisa mengatur menteri, bisa mengatur jenderal, membeli jenderal, dan mendikte undang-undang dari meja makan kita yang mewah. Kekayaan kita bukan lagi triliunan, tapi kuadriliun, angka yang bahkan sulit untuk dihitung. Selama ini, permainannya selalu saja mudah. Semua pejabat punya harga, semua sistem punya celah. Lalu tiba-tiba datanglah dia, Prabowo Subianto. Awalnya kita meremehkan, termasuk saya mungkin teman-teman, karena kemarin saya tidak mendukung Pak Prabowo. Saya mendukung Ganjar Mahfud. Saya sendiri dan mungkin juga para mafia itu berpikir Presiden Prabowo itu sama saja, bisa diatur dan bisa dibeli. Dan ternyata kita semua salah besar. Maka rencana pertama yang sudah dilakukan adalah dengan membuat chaos di jalanan, khususnya pada Agustus Kelabu kemarin. Para mafia ini mencoba menggoyang Presiden Prabowo dari luar dengan mendanai demonstrasi lalu membakar isu di media sosial. Singkat kata, strategi yang mereka mainkan adalah strategi menunggangi kekecewaan publik. Rencana awalnya mereka ingin menciptakan neraka Agustus Kelabu dan sayangnya hasilnya gagal total. Prabowo seorang jenderal, dia tahu cara mematikan api sebelum menjadi kebakaran. Intelijennya bekerja, aparatnya solid, dan dia tidak tergoyahkan. Lalu kemudian muncullah rencana B, yakni membeli jiwanya atau sogokan fantastik. Jika kaos di jalanan sudah gagal, maka yang mereka pakai kemudian adalah cara klasik. Mereka masuk lewat pintu belakang, mereka sodorkan tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh manusia waras sekalipun. Dan hasilnya kembali gagal total. $1 miliar atau 16,5 triliun untuk presiden ditolaknya mentah-mentah. Para mafia itu bahkan diusir dari istana. Lalu tak cukup sampai di situ. Mereka kemudian menaikkan harga melalui adik Prabowo Hasim Jojo Hadikusumo. Mereka menawarkan $1,5 miliar atau 25 triliun rupiah. Dan lagi-lagi uang itu dilempar kembali ke wajah mereka. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman adalah mafia. Pikiran seakan membeku. Ini adalah kengerian yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para mafia ini bertemu musuh yang tidak bisa diintimidasi dan tidak bisa dibeli. Sementara para mafia ini panik, Prabowo malah terus bergerak. Tambang timah di Bangka Belitung, sumber uang haram 300 triliun disitanya. Termasuk harta karun Monasid senilai 128 triliun rupiah diambil alih oleh negara. Aset koruptor diambil alih oleh kejaksaan, 80-an koruptor ditangkap belum genap setahun pemerintahannya. Pada saat yang sama, agenda reset total ekonomi miliknya mulai mencekik leher para mafia satu persatu. Jika selama ini strategi pertumbuhan ekonomi itu dari atas ke bawah, biarkan orang kaya itu bertambah kaya dulu lalu kekayaannya itu akan menetes ke bawah, tapi di era Prabowo dia membalikkan keadaan. Sebagian besar keuangan negara digelontorkan ke bawah melalui program MBG atau makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Ini tentu sangat merugikan bagi para oligarki yang selama ini sudah makan dan menghisap darah orang-orang miskin. Para mafia ini pun sudah terkunci teman-teman. Mereka tidak bisa lari lagi. Mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka tidak bisa untuk menyogok lagi. Jika saya adalah mafia, atau coba bayangkan Anda adalah mafia. Saya tahu ini bukan lagi soal bisnis teman-teman. Ini soal bertahan hidup.
Binatang buas yang terpojok adalah binatang yang paling berbahaya di muka bumi ini. Dan itulah posisi para mafia itu saat ini. Saat rencana A dan rencana B sudah gagal, dan pada saat yang sama pintu keluar sudah ditutup, inilah 3 skenario terakhir yang mungkin saja dan berpeluang besar akan dijalankan oleh para mafia itu, yakni rencana C, D, dan E yang pasti sedang mereka susun di ruang perang mereka. Pak Prabowo telepon saya malam minggu. Syam, kamu ngapain? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Sekarang kita masuk ke rencana C, teman-teman, yakni sabotase dari dalam. Hal ini juga sudah pernah diungkapkan oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ia menyebutnya sebagai sabotase struktural menggunakan orang dalam untuk menghancurkan Prabowo. Para mafia itu barangkali berpikir begini, teman-teman. Prabowo boleh menguasai istana, tapi kita bisa menguasai sistem. Selama 40 tahun, orang-orang kita ada di mana-mana. Mereka ada di birokrasi, ada di kementerian, mereka ada di pengadilan, mereka ada di parlemen, mereka ada di aparat hukum dari level bawah sampai dengan level menengah dan level atas. Lalu bagaimana skenarionya? Mereka tidak akan melawan Prabowo secara terbuka lagi. Mereka tahu mereka akan kalah. Mereka akan mengaku mendukung Prabowo. Mereka akan menyelipkan orang-orang mereka ke dalam program-program kunci Presiden Prabowo, lalu menggerogotinya dari dalam hingga membusuklah program itu. Dan program pertama yang akan disasar adalah program makan bergizi gratis. Ini adalah jantung program Prabowo. Mereka akan bermain di rantai pasok, mereka akan menciptakan kelangkaan, mereka akan memainkan harga telur, beras, susu, mereka juga bisa memasukkan vendor-vendor titipan mereka untuk melakukan markup gila-gilaan lalu membocorkan datanya ke media. Yang kedua adalah Danantara atau BUMN. Mereka akan menempatkan direksi-direksi titipan yang pura-pura pro dengan Prabowo, namun sebenarnya bertugas memastikan BUMN yang sudah diambil alih negara itu kembali merugi dan berhutang sehingga Danantara ini terlihat gagal di mata masyarakat. Yang ketiga pasti Koperasi Merah Putih. Mereka akan memastikan modal negara yang dikucurkan ke desa salah sasaran dikorupsi oleh kepala desa boneka mereka sehingga rakyat di bawah tidak merasakan apa-apa. Tujuannya adalah membuat program andalan Prabowo terlihat korup, tidak efisien, dan gagal total. Mereka ingin rakyat yang mencintai Prabowo hari ini berbalik membencinya dalam 2-3 tahun ke depan. Waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Jika rencana C adalah serangan di dunia nyata, rencana D adalah serangan di dunia maya dan media. Para mafia itu bisa berpikir begini, oke, kami tidak bisa membeli Prabowo, tapi kami bisa membeli media, kami bisa membeli buzzer, kami bisa membeli pakar dan akademisi. Kami akan hancurkan nama baik Anda. Lalu skenarionya bagaimana? Uang 41,5 triliun yang ditolak Prabowo dan Hasyim itu tidak akan hilang, teman-teman. Itu akan dialihkan untuk mendanai perang persepsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Pertama pasti tuduhan otoriter. Setiap langkah tegas Prabowo memberantas korupsi seperti penangkapan Riza Khalid akan dibingkai sebagai pemberangusan oposisi, langkah otoriter dan kembalinya Orde Baru. Dan menurut saya tidak hanya Riza Khalid, koruptor-koruptor kelas menengah itu juga jika asetnya dirampas oleh Kejaksaan Agung pasti akan diarahkan ke sana. Giringan opininya bahwa ini akan kembali ke era Orde Baru. Yang kedua pasti isu KKN baru.
Mereka akan meledakkan narasi bahwa reset total hanyalah kedok untuk mengganti oligarki lama dengan oligarki baru, yakni keluarga dan lingkaran Prabowo. Dan teman-teman, ini sudah terjadi. Yang ketiga pasti akan mengadu domba partai koalisi. Mereka akan membiayai operasi intelijen untuk memecah belah internal koalisi Prabowo. Mereka akan membisikkan isu ke partai-partai pendukung bahwa mereka hanya jadi ban serep memicu keributan di dalam pemerintahan. Tujuannya untuk mengisolasi Prabowo, membuatnya tidak dipercaya lagi oleh rakyat dan ditinggalkan oleh sekutu politiknya. Dan yang terakhir teman-teman, ada rencana E. Ini adalah opsi terakhir. Ini adalah skenario yang paling nekat. Ini adalah tombol panik yang akan mereka tekan jika rencana C dan D gagal. Di saat yang sama, dinding penjara untuk menangkap para mafia ini makin mendekat. Para mafia ini bisa berpikir seperti ini. Kami akan kehilangan segalanya. Aset triliunan disita, keluarga kami dipermalukan. Ya, contohnya kemarin anak Reza Khalid itu sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dan kami akan mati di penjara. Begitu pikiran mereka. Jika kami harus tenggelam, kami akan bawa seluruh kapal ini tenggelam bersama kami. Ini adalah strategi bumi hangus yang mungkin saja akan dilakukan oleh para mafia itu. Skenarionya adalah ketika bos-bos besar seperti Reza Khalid sudah di ujung tanduk, mereka tidak akan berpikir rasional lagi. Mereka bisa jadi melakukan apa yang pernah dilakukan oleh gembong narkoba Kolombia Pablo Escobar. Jika teman-teman pernah menontonnya pasti sangat paham apa yang saya maksud. Ketika dikepung, maka mendeklarasikan perang terhadap negara. Di Kolombia kita tahu bahwa terjadi perang besar-besaran antara pemerintah versus geng narkoba. Lalu bagaimana strategi ini dimainkan di Indonesia? Yang pertama pasti mereka akan membuat kerusuhan sektarian. Mereka akan menggunakan sisa-sisa uang mereka untuk membiayai kelompok ekstremis, menyulut api konflik suku, agama, ras, dan antar golongan di daerah-daerah sensitif. Yang kedua ada teror ekonomi. Mereka akan mencoba menciptakan capital flight atau pelarian modal besar-besaran ke luar negeri untuk menghancurkan rupiah atau melakukan sabotase pada objek vital nasional seperti listrik dan kilang minyak. Tujuannya untuk menciptakan kekacauan total atau total chaos sehingga agenda reset total ekonomi yang dilakukan oleh Prabowo berhenti seketika negara lumpuh dan terjadi kekosongan kekuasaan yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri atau menegosiasikan ulang posisi mereka di hadapan Prabowo. Teman-teman, ini bukan lagi soal politik. Ini adalah perang habis-habisan untuk menyelamatkan jiwa republik ini. Dan Presiden Prabowo sedang berjalan di atas tali, di atas sarang ular berbisa yang paling mematikan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita rakyat biasa ini hanya akan menjadi penonton saja? Atau kita terus mengamati sambil berpikir kritis untuk melihat celah di balik semua fenomena yang akan terjadi pada bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Kita harus pintar teman-teman untuk melihat, untuk menilai apa sesungguhnya yang terjadi di balik sebuah peristiwa. Saya menyampaikan ini tidak berarti kita harus menghilangkan pikiran kritis kita kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya. Kita harus tetap objektif untuk melihat, namun juga sensitif untuk mengkaji apakah sebuah isu, sebuah fenomena, sebuah kejadian itu murni karena pemerintah, murni karena kesalahan pemerintah atau ada orang yang menungganginya. Dan saya yakin yang namanya pemerintah pasti ada kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Tapi ketika ada orang yang memanfaatkan atau menunggangi kesalahan itu untuk propaganda yang tidak baik, maka disitulah sikap kritis kita dituntut untuk diuji.